unabbi'ukum khairu a'malikum, ingatlah, ketahuilah, akan aku terangkan, akan aku jelaskan, akan aku beritahukan kepada kalian apa amal kalian yang paling baik, amal kalian yang paling bagus, amal yang dimana itu adalah perilaku kalian yang sangat jernih, amal yang lebih utama, yang lebih baik daripada kalian mengeluarkan emas dan perak kalian, yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kemudian kalian memukul leher musuh tersebut dengan pedang, atau musuh tersebut memukul leher kalian dengan pedang, maka amal ini lebih baik. Apa kata Rasulullah? Yaitu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal yang paling baik, amal yang paling bagus, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita duduk berzikir, kita mengingat, bukan hanya mengingat Allah, tapi kita mengingat Rasulullah. Tadi para ulama, para habaib, para kiai, beliau menjelaskan tentang bagaimana apa Nabi Muhammad SAW, diceritakan bagaimana orang-orang soleh. Dari setiap ceramah pasti dibawakan kisah Nabi Muhammad sedikit, dibawakan kisah orang-orang soleh sedikit. Qala Rasul SAW, zikrul anbiya ibadah, zikrul solihin kafarah, zikrul maut sadaqah, zikrul qabr yuqarribukum ilal jannah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, mengingat para nabi, mengingat para rasul itu adalah ibadah. Zikrul solihin kafarah, mengingat orang-orang soleh itu adalah kafarah, tebusan bagi engkau punya dosa-dosa. Zikrul maut sedekah, mengingat kematian adalah sedekah. Wa zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah, mengingat kubur bisa mendekatkan engkau kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini bukan hanya mengingat Allah, tetapi mengingat Rasulullah, mengingat orang-orang soleh, mengingat para ulama. Saudara-saudara, kita duduk di ini majelis berzikir kepada Allah. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Bahkan orang-orang di sekitar puncak yang tidak ikut berzikir, mereka ikut mendapatkan rahmat sebagaimana kita duduk di sini mendapatkan rahmat. Ini perkara yang bagus, ini perkara yang sangat baik yang harus didukung, saudara-saudara. Pada malam hari ini, di saat banyak anak-anak muda, banyak pemuda-pemudi Islam yang berbuat dosa, berbuat maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat. Sebagaimana kita ketahui, malam tahun baru atau malam sebelum tahun baru, 2-3 hari sebelum malam tahun baru, bukan hanya di puncak, di Jakarta, di mana-mana, bahkan di kampung-kampung, di desa-desa, saudara-saudara, berapa banyak para pemuda-pemudi Islam yang merayakan malam tahun baru tersebut dengan berbuat dosa. Mereka mabok-mabokan di situ, mereka berjudi di situ, mereka melacur di situ, mereka peluk-pelukan, mereka ciuman, mereka berzina. Kondom di mana-mana ditemukan pada pesta-pesta perayaan malam tahun baru. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang benar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad sudah mengetahui bagaimana keadaan umatnya nanti kelak di akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri ad-dab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Kata Rasulullah, sungguh nanti di akhir zaman akan ada umat setelah kalian, yang dimana umat setelah kalian mereka akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Mereka akan mengikuti budaya, pola pikir, gaya hidup, gaya berpakaian, semua mereka ikuti dari golongan-golongan sebelum kalian. Sekalipun golongan sebelum kalian masuk ke dalam lubang dob. Apa itu dob? Dob itu binatang kadal sejenis biawak, cuma bukan biawak. Kalau biawak itu warrol, kalau dob itu adalah sejenis biawak, cuma dia lebih kecil dari biawak. Kalau biawak warnanya coklat, kalau dob warnanya kuning. Kalau biawak ekornya licin, kalau dob ekornya ada duri-durinya. Kalau biawak hukumnya haram, kalau dob itu hukumnya halal. Karena ada takrir dari Nabi Muhammad ketika Rasulullah melihat para sahabat memakan dob, Rasulullah diam. Diamnya Rasulullah itu takrir yang bermakna halal, saudara-saudara. Nah, itu kenapa para ulama ahli hadis mereka mengatakan kenapa Rasulullah mengumpamakan masuk ke dalam lubang dob. Karena binatang dob kalau bikin lubang itu sangat sulit. Lubangnya belok-belok ke kanan, ke kiri, ke dalam, naik lagi ke atas. Maka karena begitu sulit lubang tersebut, sehingga Rasulullah mengumpamakan seperti lubang dob. Jadi seperti apapun, bagaimanapun perilaku, perbuatan, ucapan, semua
kalian di akhir zaman akan mengikuti golongan-golongan dan kelompok tersebut. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kelompok, apakah golongan yang diikuti itu adalah orang-orang Yahudi, adalah orang-orang Nasrani yang nanti umat setelah kami mengikutinya? Qul apa qala Rasul faman, kata Rasulullah, siapa